Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Jamhurin S. NIM A1C220074 dan rekan saya bernama Askia Mulia dengan NIM A1C22007. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kutipan. 1. Definisi kutipan. Kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasan para ahli. Oleh karena itu, kutipan didefinisikan sebagai pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang, pengarang, atau ucapan seorang pengarang yang terkenal baik dalam buku ataupun majalah. 2. Jenis-jenis kutipan. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah atau meragukan, kutak beri tanda cite yang berarti hanya sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Dalam hal ini ada 3 cara mengutip antara lain. Yang pertama, 1. Kutipan ditulis sesuai dengan bahasa aslinya, baik bahasa Indonesia, daerah maupun bahasa asing. Kedua, kutipan ditulis sesuai isi atau kandungan artinya, dan jika berbahasa asing, penulis menerjemahkan dengan bahasa sendiri. Hal ini dilakukan karena teks aslinya memang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 3. Kutipan ditulis sesuai bahasa asli dan terjemahannya karena memang sudah diterjemahkan, misalnya kitab suci Al-Quran dan terjemahannya. 3. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, 1. Tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. 2. Terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah di bagian kutipan yang dihilangkan. 3. Memakai tanda cite pada bagian kutipan yang salah. 4. Terdapat tanda kurawal yang dapat digunakan jika penulis ingin menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan. Contoh. Yang pertama, 1. Featur merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas. Menurut Williamson dalam Santana 2005, 5A. Feature story is creative, sometimes subjective, article designate primarily to entertain and to inform others of one event is situating or aspect life. 2. Menurut Patil 5 2003, 4 mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa memerlukan pandangan yang luas dalam satu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis kualitatif. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi tentang kutipan. Kutipan jenis lainnya selain kutipan langsung adalah kutipan tidak langsung. Jadi kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil intisari atau ide pokoknya saja, kemudian penulis menggunakannya dengan bahasa sendiri seakan-akan itu adalah pendapatnya. Hal ini dibenarkan, namun pengarang tetap harus memperhatikan nomor urut dan juga catatan kaki. Kutipan tidak langsung memerlukan kecermatan khusus karena jangan sampai ide yang dikutip malah bertentangan dengan maksud pemilik aslinya. Selanjutnya, ciri-ciri kutipan tidak langsung.
Dalam kutipan tidak langsung ada 4 poin ciri-cirinya. Yang pertama, perubahan pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak ada perubahan ide pada teks yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan dengan gaya, bahasa, dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang disampaikan. Yang terakhir atau poin keempat adalah diakhiri dengan nomor kutipan serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan berasal. Selanjutnya, perlu ditegaskan lagi bahwa penomoran kutipan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan, bukan di belakang nama pengarang yang dikutip atau kalimat pengantar kutipan. Yang kedua, nomor kutipan dibuat secara berurutan pada setiap bab, namun juga diperbolehkan berurutan secara menyeluruh pada semua bab dalam karangan tersebut. Yang terakhir, nomor kutipan diangkat sedikit di atas baris biasa, setengah spasi, tanpa kurung, dan tidak di belakangnya. Ada 2 contoh dari kutipan tidak langsung. Contoh yang pertama, seorang mahasiswa hendaknya harus dapat memilih atau menentukan metode penelitian yang akan dia gunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, atau disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Dan sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Contoh yang kedua, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman suatu blog. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.